Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di hari ini sanastamiru kita akan lanjutkan dari sana di kitab Tuhfatus Saniyah. Pada hari yang lalu kita sudah membaca sampai dengan contoh-contoh ya. Ada beberapa contoh di sini mengenai isim-isim ghairu munsharif. Insyaallah kita lanjutkan hari ini di paragraf tentang ini ya, fakullu ma dzakarna. Ya, fakullu ma dzakarnahu min hadhil asma ya. Ya, mungkin kita jelaskan sedikit ya, bahwasanya kemarin beberapa contoh sudah disebutkan. Jadi itu fakullu ma dzakarnahu min hadhil asma, jadi asma ya, isim-isim yang disebutkan di sebelumnya di contoh-contoh itu ya. Kemarin kan ketika kita membahas tentang isim ghairu munsharif atau al-ismu la yang sharif gitu ya, itu ada yang alamiyah, kemudian ada juga yang wasfiyah ya kan. Dan kalau alamiah itu harus berpasangan dengan salah satu dari keenam ilah ya. Jadi 6 ilah kemarin apa? Ada yang masih ingat? Di 6 itu ya, harus salah satunya berpasangan dengan alamiah. Jadi isim alam dengan apa misalnya? Dengan taknis bukan alif atau dengan ujmah dan sebagainya. Ya, maka di situ kita lihat ya tadi semua isimnya itu tanda khafatnya adalah dengan harokat fathah ya, sebagai pengganti kasrah. Jadi nama ya, berpasangan dengan salah satu ilah, kalau dia harus kalau dia i'rabnya adalah khafat, maka tanda harokatnya nanti dia adalah fathah. Di mana fathah ini menggantikan kasrah. Ya, contohnya tadi sallallahu ala Ibrahim. Ya, ala itu ada harfu jar atau harful khafat. Kemudian diikuti dengan kata Ibrahim. Maka Ibrahim di sini tidak dibaca Ibrahimi. Ya, dia dibacanya dengan fathah. Kenapa? Ya karena dia adalah isim ghairu munsharif yang alamiyah. Ya, dikatakan di situ dia alamiyah. Dia adalah nama. Kemudian dikatakan di sini tadi yang wal mani'u min sarf. Jadi yang mencegah dia dari min sarf, dari sarfnya, dari tanwinnya, ini adalah karena alamiyah wal mujmah. Ya. Syarat yang ilah yang keberapa? Yang kedua ya, mujmah. Yang pertama taknis bukan dengan alif, dan ujmah tarkib alif nun zaidah. Yang kelima wazan fi'il, dan yang keenam adalah adl. Jadi Ibrahim ini sebabnya karena dia alamiah dan dia ajam. Mujmah ini adalah ajam atau nama non Arab. Ya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan juga. Nama-nama Nabi itu mayoritas adalah ajam ya. Dan ada pengecualian kemarin. Ada 7 ya. Ada Muhammad, ada Syuaib, Salih, Hud, Lut, Nuh, Syith gitu kan. Nah nama-nama tadi yang Muhammad, Syuaib dan seterusnya itu mereka bisa menerima tanwin. Dan mereka bukan ghairu munsharif. Tapi di sini Ibrahim adalah ghairu munsharif karena dia alamiah alias nama dan ajam. Kemudian yang kedua contohnya radhiyallahu an Umar. Umar ini bukan dibaca Umari. Kenapa? Karena dia adalah di sini dikatakan tercegah dari tanwin karena alamiah wal adl. Dia adalah isim alam dan dia adalah adil. Ya, adil ini adalah isim yang dia berubah dari bentuk asalnya. Kemudian waqis ala dzalikal baqi, dan kiaskanlah
atau analogikanlah hal ini kepada isim-isim ghairu munsharif yang lainnya. Baik ya. Ini sedikit menjelaskan dari contoh-contoh yang ada nanti. Mungkin kita sedikit lanjutkan dulu. Wa yushtaratu ini. Baik. Wa yushtaratu ya. Dia menjadi disyaratkan ya. Bi khafdil ismi alladhi la yansarifu bil fathati. Di isim ghairu munsharif itu ketika i'rabnya khafat itu dengan harokat fathah, tapi syaratnya ayyakuna khalian minal al. Ini bacanya bisa al, bisa alif lam, terserah. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan ya. Mau dibaca al, mau dibaca alif lam juga tidak masalah. Ayyakuna khalian min al. Jadi dia terbebas atau dia tidak menerima al. Dengan catatan tadi, berarti kalau isim ghairu munsharif ini kemasukan al, maka ya tanda fathah ini tidak berlaku. Ini syarat yang pertama. Khalian minal al. Khalian min al. Syarat yang kedua, alla yudafa ila ismin ba'dahu. Yang kedua, dia tidak diidhofahkan atau tidak disandarkan pada isim setelahnya. Jadi tidak berada dalam bentuk mudhof ilaih gitu ya. Dia disandarkan dengan isim yang lain setelahnya. Baik. Fa ini qatarona ya. Ifta'ala ini kan. Yaqtarona, yaqtarinu ya. Fa ini yaqtarona, tadi kayaknya dibacanya yaqtarina kalau tidak salah. Fa ini qatarona bi'al au udifa khufidha bil kasrati. Maka ketika dia isim tadi disambungkan ya, dengan al atau disandarkan ya, dengan isim yang lain, maka khufidha bil kasrati, dia akan dibaca khafat dengan kasrah. Maka fathahnya ini tidak berlaku lagi ketika kondisi ini tadi terjadi pada isim ghairu munsharif. Nahwu qauluhu ta'ala, qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa antum aakifuna fil masajidi. Jadi di sini apa ini ilahnya ini? Ada yang bisa jawab? Bentuknya kalau misalnya tanpa al ya, tanpa al dia al ismu la yansharif ya. Model bisa dijawab kenapa dia termasuk yang mana? Kemarin kan sudah ada tuh, ada yang sighah muntaha jumu, ada yang alif taknis maksurah atau alif taknis mamdudah atau yang lain. Iya, sighah muntaha jumu ya. Kalau yang ini hasna ini ya dia diidhofahkan. Baik. Tapi ininya apa? Ilahnya apa? Kan kalau yang al-masajid ini adalah sighah muntaha jumu. Kalau yang hasna, sambil dibuka kitabnya, mungkin sambil dibuka yang kemarin, ya dia idhofah, ya ini kemasukan al, tapi bentuknya dia termasuk yang mana kita? Apakah ilahnya termasuk yang mana? Hasna ini masuk yang mana? Hasna itu menyerupai bentuk yang mana? Ya, baik. Mamdudah ya. Di sini hasna itu bentuknya adalah alif ta'nits al-mamdudah. Ya. Jadi ilahnya kalau yang ini adalah alif ta'nits al-mamdudah, hasna ini. Nah, kalau yang ini adalah sighah muntahal jumu. Nah, harusnya keduanya itu kan dibacanya adalah masajidah dan hasna'a. Akan tetapi kondisinya di sini terkecualikan karena yang pertama ini ada al, kemudian yang kedua ini adalah dia diidhofahkan. Nah, sehingga fathah sebagai pengganti kasroh ini tidak berlaku lagi. Kita kembalikan harokatnya kepada kasroh. Ya, alasannya tadi ada al di sini, kemudian yang ini adalah diidhofahkan ya.
Taib ya, wallahu alam. Ini sedikit meroja. Mungkin sedikit kita ke tamrin, ke latihan ini. Ada beberapa contoh nih ada. Bayin ya. Al-asbab allati tujibu man as-sarfi fi kulli kalimatin minal kalimatil atiyah. Jelaskan faktor-faktor yang menjadi penghalang atau ya penghalang tanwin untuk ditempelkan pada kalimat-kalimat ini. Jadi ini ada kata-katanya. Kalimat ini kata kan. Kalimat dalam bahasa Arab itu kan kata ya. Kata Zainabu, Mudharu dan seterusnya ini. Coba antum jelaskan apa yang menjadi faktor penghalang tanwin pada kata tersebut. Ya. Zainabu sama Mudharu ini kira-kira apa ini? Ilahnya apa ini? Taib. Yang Zainabu adalah al-alamiyah, ya, itu isim alam, nama gitu ya. Ma'a ta'nisi bi ghairi alif. Dengan ta'nis tanpa apa? Alif ya. Kita sedikit lihat di atas. Ini sebetulnya ada contohnya ini. Mana kemarin? Marwan, bukan yang Marwan. Nah, ini sini ya. Ini Zainabu. Ya, Zainabu ini alamiyah ma'a ta'nits bi ghairi alif. Ya. Dia isim alam dan dia muannas gitu kan. Bi ghairi alif, tanpa menggunakan huruf alif. Baik. Yang apa tadi? Mudharu ini adalah al-alam ma'al adli ya. Mudharu al-alam ma'al adli. Bentuknya sama seperti yang ini ya, seperti Umaru, seperti Zufaru ya. Kemarin dijelaskan dia mengikuti wazan apa? Fu'alu. Mengikuti wazan fu'alu. Kita lanjut. Ada Yusufu sama Ibrahimu. Apa dia? Alamiah ijma'. Baik. Semuanya sama ya, alamiah ma'al ujmah. Atau al-alam ma'al ujmah. Jadi dia semua adalah isim alam dan dia adalah ajam, bukan nama Arab gitu. Baik, kita ke 3 sekalian ya. 1 2 3. Akromu itu alamiah atau wasfiyah? Ini lihat di sini, masih ingat ya? Akromu adalah apa? Al-wasfiyah atau ma'awaznil fi'li. Ya, terus yang Ahmada? Al-alamiyah atau ma'awaznil fi'li. Ya, baik. Kemudian satu lagi yang ba'labak al-alamiyah itu ma'at tarkib ya. Tarkib apa? Kemarin tarkib mas. Ya, tarkib masih. Baik. Nambah lagi nih Rayyan dan Maghaliq. Rayyan itu alamiyah biziyadati alif wan nun. Coba cek lagi ya, alamiyah atau wasfiyah. Di sini antum bisa cek lagi di sini, kemarin sudah kita bahas ya. Wasfiyah dia tadi alif wan nun. Baik. Kemudian yang Maghaliq. Masih Maghaliq 3 muntajmu. 3 ini coba. Hasan, Asyura, Dunya. Wasfiyah atau alam, nama orang atau sifat. Hasan itu nama orang ya, nama orang berarti alam. Kemudian yang Asyura ini nama bulan ini kan. Oh, sifat atau nama. Ya, kayak Daja'a, Hasana'a, Bayda'a gitu ya. Kita bisa masukkan ke alif ta'nits mamdudah ya. Asyura'u. Baik, kemudian yang terakhir dunia. Dan nih di sini contoh. Alif ta'nis maksurah. Itu latihan kita hari ini. Mungkin nanti kalau antum ketemu ya kata-kata kalimat seperti itu, maka lihat kondisinya ya. Ada enggak yang mengecualikan dia, yang mencegah dia berharokat kasroh ya. Kalau dia ada ya berarti enggak bisa dibaca dengan harokat fathah gitu ya. Khafatnya tentunya. Ya, tapi di sini kita tahu sebab-sebabnya ya, dia ilahnya apa, kemudian
apakah dia termasuk wasfiyah atau termasuk yang lain atau alamiah atau dia sighah muntajum atau ta'nis maksurah mamdudah dan seterusnya dan seterusnya. Baik ya, semoga kita difahamkan ya. Mungkin setelah ini ya, biasanya lupa gitu ya karena nggak dipakai. Tapi yang jelas lupa kaidahnya mungkin nggak apa-apa, tapi ketika pas baca kitab ketemu ya, bentuk-bentuk seperti itu kita ingat, oh ini dibaca seperti ini begitu. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjut untuk membaca bab alamatal jazmi. Alamatal jazmi ini asalnya kenapa alamatah? Kan ini ada dua nih, alamatani ya. Harusnya kan alamatani. Kenapa ini? Karena ada yang tahu? Nunnya kemana nih nunnya? Kan asli. Ya, kenapa? Karena aslinya alamatani. Kenapa? Bersambung dengan isim yang lain. Ya, dia diidhofahkan ya. Diidhofahkan, ini nunnya dibuang. Disambungkan dengan isim. Baik. Qala walil jazmi alamatani. Muallif Jurumiyah mengatakan bagi i'rab jazm atau i'rab jazm ini memiliki dua tanda. Apa tandanya? Yang pertama as-sukunu, sukun, wal hasfu dan al-hadfu atau membuang sesuatu. Wa aqulu dan syarih mengatakan yumkinuka. Nanti ana ndak terjemahkan dulu ya, ana baca dulu nanti yang terjemahkan tadi pembaca. Yumkinuka an tahkuma 'alal kalimati bi annaha majzumatun idza wajadta fiha wahidan min amrayni ya. Amrayni ini tasniyah. Bukan dari amruna. Kalau dari amruna nanti amrina kan jadi ya. Tapi di sini adalah tasniyah. Al-awwalu as-sukunu wa huwa al-alamatu al-asliyatu lil jazmi wa tsani al-hadfu wa huwa al-alamatu al-far'iyyatu. Wa likulli wahidatin min hataini, bukan hatina, jangan sampai nanti salah. Tadi sudah betul tapi min hataini al-alamataini mawadi'u sanadhkuruha laka fi ma yali. Jadi ini adalah kalau mau diterjemahkan ya, alamat al-jazm ini dua tanda jazm gitu. Dua tanda i'rab jazm. Jadi ini karena tadi kita bilang asalnya kan alamatani, berarti ini kita terjemahkan dengan dua tanda i'rab jazm. Walil jazmi alamatani, ada dua tanda untuk i'rab jazm, as-sukun, sukun, wal hadzu dan menghapus atau membuang atau diterjemahkan saja sebagai al-hadzu enggak masalah. Wa aqulu dan syarih mengatakan yumkinuka an tahkuma, Anda dapat menghukumi alal kalimati, kalimat di sini kita terjemahkan sebagai kata ya. Ada suatu kata di atas kata bi annaha majzumatun ya, ber-i'rab jazm idza wajadta ketika kamu temui fiha pada kata tersebut wahidan salah satu min amroini dari dua tanda. Jadi ini terjemahannya lebih tepatnya dua perkaranya ini adalah tanda tadi ya. Salah satu dari dua tanda, imma sukun au has ya. Al-awwalu as-sukun, yang pertama adalah sukun bahwa al-alamatu al-asliyatu lil jazmi. Jadi jazm ini tanda asalnya adalah apa? Sukun ini asliyah, tanda asalnya. Jadi setiap i'rab itu kan punya tanda asalnya. Rafa tanda asalnya apa? Dhammah gitu ya. Nasab tanda asalnya adalah fathah. Khafat tanda asalnya adalah kasrah. Nah, jazm itu tanda asalnya adalah sukun. Nah, yang kedua, wasani ini adalah al-hadfu, yang mana al-hadfu ini adalah al-alamatu al-far'iyyatu atau alamat cabang alias alamat pengganti sukun. Walikulli wahidatin dan masing-masing tanda itu tadi ya, dua tanda tadi ya, itu tempat-tempatnya di mana ya akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini. Tempat sukun ya, ini tempat asal dari jazm ya. Jadi tempat asal dari jazm. Qala fa amma sukunu, adapun sukun fayakunu alamatan, dia menjadi tanda lil jazmi bagi jazm fil fi'lil mudhari' sahihil akhiri. Hanya satu tempat di sini pada
fi'il mudhari' yang sahih akhir. Di sini dijelaskan apa itu fi'il mudhari' sahih akhir, ya. Mana di sini? Nah ini. Yang dimaksud dengan sahih akhir itu adalah apa tadi? Yaitu fi'ilnya, ya, fi'ilnya itu ya, tidak mengandung di akhir hurufnya itu tidak mengandung salah satu dari 3 huruf ilat, yaitu alif, wawu ataupun ya. Jadi dia harus tidak mengandung ketika ini. Maka ketika dia ada penyebab jazm, ya, tanda i'rabnya sudah pasti dia adalah sukun. Ya, wadih ya, insyaallah mafhum lah. Jadi sahih akhir itu huruf akhir dari fi'il mudhari' di sini ya tidak ada salah satu dari 3 ini, alif, wawu ataupun ya. Otomatis nanti ketika ada penjazm, ya, fi'il mudhari'nya itu bertandakan apa? Harokatnya adalah sukun. Baik, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Sudah, insyaallah sudah jelas sekali. Sahih akhir ya, jelas ini contoh-contohnya ini. Tidak ada yal'ab, tidak ada alif, tidak ada wawu, tidak ada ya, ya semua ini yanjah, yusafiru, ya'idu, yas'alu, ini semua tidak ada apa huruf-huruf illah. Sehingga ketika kemasukan lam ya sudah yal'ab, mati di sini. Yanjah, safir, ya'id, kemudian yas'al, semuanya berharokat apa? Sukun, karena didahului disebut harful jazmi alladhi huwa lam alaihi. Ya, padanya ada diawali huruf lam, sehingga fi'il mudhari'nya harus dijazmkan dengan sukun. Ya. Maka ini semua dikatakan sebagai fi'il mudhari' sahih akhir. Wadah ya, insyaallah. Kita lanjut saja. Di sini yang al-hazfu. Bagaimana tanda ya, atau bagaimana tempat al-hazfu? Kapan kita harus membuang huruf illah atau nun? Jadi al-hazfu di sini ya, ini membuang huruf illah. Ya, jadi yang dimaksud al-hazfu di sini itu. Nah, kapan kita harus membuang huruf ilah atau nun? Nah, ini yaitu pada 2 keadaan, pada 2 tempat. Yang pertama adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, ya. Tadi sudah disebutkan mu'tal akhir itu kalau akhir pada akhir kata huruf ya, huruf akhir pada fi'il itu mengandung salah satu dari huruf ilah. Baik apa? Alif ataupun wawu ataupun ya. Yang kedua adalah pada af'alil khamsah atau af'alul khamsah yang ketika dia dibaca rafa itu rafanya tandanya adalah dengan menetapkan nun. Wadah ya, insyaallah. Jadi ini dijelaskan seperti itu. Sudahlah, ini tidak usah diterjemahkan, tadi sudah benar, sudah mafhum lah insyaallah. Ya, wal mawdi'ul awwalu al-fi'lul mudhari wal mu'talu al-akhiri. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Apa yang disebut fi'il mudhari' mu'tal akhir? Wa makna kaunihi mu'tal al-akhir, mu'tal al-akhir ya. Anna akhirahu harfun min hurufil illati as-thalathati allati hiya al-alifu wal wawu wal ya'u. Famithalul fi'il mudhari' alladhi akhiruhu alifun. Di sini ya akhiruhu atau akhirahu. Kalau di tempat saya ini enaknya dibacanya akhiruh. Di sini ini ada yang ya alladzi ya, ini saya baca ini ya akhiruhu alifun. Yas'a wa yarda wa yahwa wa yan'a wa yabqa wa mithalul fi'il mudhari' alladhi akhiruhu wawun. Yad'u wa yarju wa yablu wa yasmu wa yaqsu wa yanbu wa mithalul fi'il mudhari' alladhi akhiruhu ya'un. Yu'ti wa yaqdi wa yastaghshi
wa yuhyi wa yalwi wa yahdi. Fa idza qulta lam yas'a 'aliyun ilal majdi. Fa inna yas'a majzumun li sababi harfil jazmi 'alaihi. Wa 'alamatu jazmihi hasful alifi wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha wa huwa fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri. Wa idza qulta lam yad'u Muhammadun illa ilal haqqi fa inna yad'u fi'lun mudhari'un majzumun li sabqi harfil jazmi 'alaihi wa 'alamatu jazmihi hasful wawi wal dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Wa idza qulta lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan fa inna yu'ti fi'lun mudhari'un majzumun li sabqi harfil jazmi 'alaihi wa 'alamatu jazmihi hasful ya'i wal kasrati qablaha dalilun 'alaiha wa qis 'ala dzalika. Gimana ini menjelaskannya? Sudah jelas yang di sini bahwa di kedudukan atau tempat yang pertama ini si hasfu ini ya berlaku pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Sudah kuncinya sini. Sudah. Mu'tal akhir itu apa? Ya jelas di sini sudah diberikan keterangan yang akhirnya mengandung salah satu dari alif ya, wawu atau ya akhir huruf pada fi'il mudhari'nya. Contohnya tadi yas'a, berusaha ya. Yardo ridho, yahwa tadi adalah mendaki. Yan'a ini adalah jauh ya. Ya boko ini kekal. Kemudian yang diakhiri wawu nih yad'u, yarju, yab'lu. Yasmu tadi tinggi ya. Tinggi. Benar tinggi. Oh yaqsu ini adalah luput. Wa yanbu ini adalah gelisah. Kemudian yang diakhiri oleh ya, mu'tal akhir ya ini yu'ti, yaqdi, yastaghshi, yuhyi, yalwi, yahdi. Nah maka tadi ya makhluk-makhluk tadi si fi'il mudhari yang mu'tal akhir tadi kalau kemasukan penjazm di sini contohnya lam ya, ini contoh yang pertama adalah ya lam yas'a. Ada yang hilang ini ternyata ya. Lam yas'a ini ada yang hilang. Apa yang hilang? Ini dia yang mana termasuk yang mana? Yas'a tadi ya. Alifnya adalah dibuang. Jadi kalau ditanya apa tanda jazmnya, ya, dia adalah membuang alif. Iya. Kemudian yang menjadi petunjuk kenapa dia alifnya, kenapa ini tandanya adalah membuang alif, ya, ada nih. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Jadi fathah ini ya. Ini menjadi tanda ya, aslinya itu ada sesuatu gitu sebenarnya. Kan harusnya kalau jazm itu kan tadi sukun kan. Maka ini ternyata ini kok ini di sini tetap ini ya, tetap fathah ya gitu. Maksudnya harusnya kan kalau jazm tadi tanda aslinya adalah sukun. Misalnya kita kepikiran ini bacanya lam yasa gitu. Ya. Atau lam yasa. Ternyata ini dibacanya tulisannya lam yasa. Berarti tanda jazmnya bukan sukun. Tanda jazmnya adalah membuang alif. Gitu. Kenapa? Karena sebelumnya di sini atau di huruf akhirnya di sini adalah sekarang berharokat fathah. Jadi harokat fathah di sini menjadi pertanda bahwa ya, si fiil ini sudah membuang alif ya, karena kemasukan apa? Penjazm. Kemudian yang ini yang kedua lam yad'u, ini aslinya kan yad'u ya. Ada wawunya di situ ya. Ada wawunya, ini wawunya terbuang. Ya. Karena kemasukan penjazm. Ya. Dan domah di sini menjadi pertanda bahwa dia sudah membuang wawu. Ya, taib ya. Kemudian yang lam yu'ti, tandanya dia adalah membuang apa? Membuang ya. Kenapa? Oh, dia sekarang berharokat kasroh di sini. Harokat kasroh ini menjadi ini sudah membuang ya. 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 Maka insyaallah si hasfu ini ya kapan diterapkan, yaitu ketika dia ada di fi'il yang 5, di af'alul khamsah. Ya, dan apa itu af'alul khamsah? Sudah pernah kita jelaskan dan kita bahas di pelajaran sebelumnya.
Ini contoh-contohnya. Dan semua ini tadi rofaknya itu adalah dengan subutun nun. Rofaknya dengan bisubutin nun. Dengan menetapkan nun ya. Nun dan seterusnya ini. Nah, maka pada kondisi ya ketika dia menemui atau didahului lam sebagai penjazm, maka nunnya ini apa? Dihilangkan. Ya, alias dibuang. Ya. Kemudian tanda jazmnya yaitu tadi hasfun nun, kemudian alif, kemudian wawu, kemudian ya, ya. Itu adalah menunjukkan apa? Fa'ilnya. Ya, menunjukkan apa namanya? Pelakunya. Tapi ya, wadah insyaallah semuanya tidak perlu diperjelas, pertegas panjang lebar. Dan ini semua, nah afwan tadi ada yang lewat. Ini semua tadi si tanda-tanda tadi wawu, alif, ya, ini fa'il yang dia adalah mabniyun, dia sifatnya mabni ala sukun dengan harokat sukun dan dia menempati posisi rofa. Kenapa rofa? Ya karena dia adalah fa'il. Ya, insyaallah demikian kita selesaikan sampai dengan sini dulu. Akifilahuna insyaallah kita lanjutkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.